Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan praktikum IPA tentang sifat cahaya, lensa cembung, dan cermin cekung. Berikut videonya. Tujuan dari kegiatan praktikum yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Yang pertama, saya akan mencoba untuk melakukan percobaan pemantulan cahaya. Yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada video ini. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Setelah itu, kita akan meletakkan sebuah benda. Dalam hal ini, kita akan meletakkan sebuah lilin di depan cermin datar dan amatilah bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Selanjutnya, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti pada video ini. Ada layar, ada lilin, dan ada cermin cembung. Yang kedua, kita akan menyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Yang terakhir, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Selanjutnya, ada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang pertama, susunlah alat seperti pada video ini. Ada layar, lilin, cermin cekung. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Percobaan pembiasan cahaya. Susunlah lampu senter, celah, dan gelas kaca. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus kaca. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserlah lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukurlah jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang di video tersebut. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku kita dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian, geserkanlah lensa secara perlahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Selanjutnya, percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi.
Di sini saya menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang mudah didapatkan, yaitu menggunakan keping compact disc atau CD. Pada saat CD di senter, itu akan menimbulkan cahaya pelangi. Peristiwa tersebut dinamakan peristiwa difraksi. Peristiwa selanjutnya yang menyebabkan di bawah CD terdapat sinar pelangi disebut interferensi. Selanjutnya, untuk melakukan percobaan dispersi, saya akan memasukkan CD ke dalam air, kemudian sinari menggunakan senter, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi di kertas atau di layar. Peristiwa ini disebut peristiwa dispersi. Selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan praktikum kedua, yaitu lensa cembung dan cermin cekung. Yang pertama, percobaan lensa cembung. Susunan lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Nyalakanlah sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Yang kedua, percobaan cermin cekung. Susunlah alat seperti pada video tersebut. Nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Demikianlah hasil praktikum saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.